Selamat sore Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda info kriminal terkini terkait satu terdakwa kelitih di Gedong Kuning, Kota Gede, Kota Yogyakarta yang akhirnya divonis 10 tahun namun berujung ricuh. Para keluarga dan rekan terdakwa tidak terima atas hasil putusan pengadilan yang dibacakan Suparman selaku Ketua Majelis Hakim yang memimpin sidang pada perkara tersebut di Pengadilan Negeri atau PN Yogyakarta. Ketua Majelis Hakim dalam persidangan membacakan fakta-fakta persidangan sebelum akhirnya membacakan amar putusannya. Sidang pertama pada pembacaan putusan itu diikuti 3 terdakwa, yakni RNS, FAS, dan MMA. Sementara 2 terdakwa lain yakni HAA dan AMH disidangkan di hari yang sama namun dalam persidangan terpisah sesuai nomor perkara. Majelis Hakim menyatakan terdakwa RNS, FAS, dan MMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan meninggal dunia. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing untuk terdakwa 1, RNS dengan pidana penjara selama 10 tahun. Dan untuk terdakwa 2, FAS, dan terdakwa 3, MMA dengan pidana penjara masing-masing selama 6 tahun penjara. Majelis Hakim PN Yogyakarta juga memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan demi kepentingan hukum. Belum selesai Majelis Hakim membacakan amar putusan tersebut, keluarga terdakwa tiba-tiba berteriak histeris. Mereka menangis lantaran tak terima mendengar hasil putusan Majelis Hakim. Pihak keluarga terdakwa bersikukuh bahwa putra-putranya tidaklah bersalah. Isak tangis itu pun memicu rekan-rekan terdakwa yang sudah menanti hasil persidangan sedari awal, kemudian masuk ke ruang persidangan. Beberapa dari antara mereka berteriak kencang sembari meminta keadilan kepada Majelis Hakim. Suasana di dalam ruang persidangan pun kian gaduh karena massa dari terdakwa masuk secara bergilir untuk menyuarakan ketidakpuasan hasil persidangan. Kericuhan itu berlangsung sekitar 20 menit lamanya dan sidang pun sempat terhenti sesaat. Hingga akhirnya Majelis Hakim kembali melanjutkan pertanyaan terhadap penasihat hukum para terdakwa untuk upaya hukum selanjutnya. Berdasarkan fakta persidangan yang ada, Majelis Hakim memutuskan perbuatan ketiga terdakwa dinilai telah memenuhi unsur sebagaimana dakwaan ke-1 pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP. Sebelumnya diberitakan 5 orang terdakwa disidang dalam dugaan kasus kejahatan jalanan yang menewaskan Dava Adzin Albazid. Dalam sidang pembacaan dakwaan Juni 2022 lalu, terdakwa RNS, FAS, dan MMA kompak menyangkal isi dakwaan dari JPU yang menyebut mereka terlibat dalam kematian Dava. Atas dakwaan ini, penasehat hukum terdakwa RNS dan MMA pun sempat menyatakan keberatan dan mengajukan eksepsi. Penasehat hukum RNS menyebut bahwa berdasarkan analisa pihaknya, kliennya adalah korban salah tangkap. RNS diklaim tak tahu menahu soal peristiwa di Gedong Kuning. Sementara barang bukti senjata tajam berupa gir yang ditemukan polisi juga disebut bukan milik kliennya. Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Yulianto mengatakan pembuktian bahwa para terdakwa kasus kekerasan jalanan di Gedong Kuning sebagai korban salah tangkap akan berlangsung di persidangan. Menurutnya, persidangan akan menggali fakta-fakta dari peristiwa dugaan tindak pidana yang terjadi. JPU dalam perkara ini menuntut para terdakwa dihukum pidana penjara 11 tahun untuk terdakwa RNS dan pidana penjara 10 tahun untuk FAS dan MMA sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP. Sidang pembacaan putusan untuk ketiga terdakwa dijadwalkan berlangsung Selasa 8 November di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Demikian info tentang satu terdakwa kelitih di Gedong Kuning yang berujung ricuh. Ikuti terus berita-berita kriminal terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.